Ini yang saya katakan sama ini sama kayak Komnas HAM, makan gaji rakyat. Betul Pak, Bapak ini orang gajian banget, kerjanya nggak ada, cuma Bapak kerjakan 2 miliar 3 miliar sebulan. Uang ini pastinya Pak ditopang dengan hutang. Tiap tahun 1000 T Pak ditopang dengan hutang. Di DPR ini memang orangnya mungkin banyak yang bodoh tapi tidak ada yang idiot. Bapak bilang hakim gak jujur, hakim brengsek, hakim kurang benar. Pak, bagaimana konyolnya KAY itu kepada integritas hakim itu pastinya lebih tinggi dibandingkan integritas KAY. Saya bisa jamin. Saya bisa jamin Pak. Kenapa hakim ini nggak banyak ngelobi-lobi mau jadi hakim agung Pak? KAY mau jadi anggota KAY lobi-lobi Pak. Itu bicara integritas. Bicara pendapatan saya juga nggak tahu Pak, banyakan mana. Ya. Fokus anggaran Pak. Iya, iya. Katanya mau memperbaiki hakim, perbaiki diri sendirilah dulu Pak. Untuk KAY Pak, ini KAY Pak, Sekjen kan orang baru juga Pak ya. Pimpinannya baru, Sekjennya baru. Kami mohon betul Pak, saya selalu kalau sama KAY ini diingetin, KAY lahir berdasarkan amanat pasal 28B. Pak, bukan KAY aja Pak yang lahir berdasarkan konstitusi Pak. Ya, banyak juga yang lahir berdasarkan konstitusi tapi nggak ngingetin ke kita. Jadi saya ingin tanya nih, maksudnya Sekjen apa? Saya katakan masuknya amanat 24B ini kan kebablasan Pak. Bapak bukan rumpun kekuasaan kehakiman ini karena euforia politik. Jadi Bapak juga harus paham diri Pak. Tahu dirilah KAY ini itu ya. Nah, kemudian kami juga mohon ya anggarannya ya dikatakan di sini sasaran strategis 2020 meningkatkan integritas hakim, meningkatkan kapasitas manajemen internal. Saya katakan peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim, ya Pak ya. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim itu yang menciptakan Mahkamah Agung apa KAY Pak? Kalau KAY yang saya tahu hanya jelek-jelekin hakim. Itu Pak. Ini kalau saya salah nanti Bapak sampaikan. Jadi jangan terlalu mengklaim nih, banyak klaimnya Pak. Kemudian yang kedua, saya minta bicaranya logis. Bicaranya logis kenapa? Bapak paparkan di sini ada biaya program sebesar sekian, nanti sekiannya saya bacakan, dipakai untuk meningkatkan pengawasan hakim, penguatan kapasitas hakim, menyediakan profil hakim sesuai dengan standar, pemberdayaan stakeholder, pengelolaan organisasi, melaksanakan integrasi dan meningkatkan profesionalisme. Banyak Pak, luar biasa hebat programnya. Tapi ongkosnya cuma 34 M. Kenapa Bapak nggak perang di yang ini Pak, di 34 M ini yang dibanyakin? Sedangkan dukungan manajemen itu 150 miliar. Ini yang saya katakan sama ini sama kayak Komnas HAM, makan gaji rakyat. Betul Pak, Bapak ini orang gajian banget, kerjanya nggak ada, cuma Bapak kerjakan 2 miliar 3 miliar sebulan. Nah, oke ya, ini mohon dipahami Pak. Sisanya karena sisanya belanja modal, ini nggak cantik banget lah. Saya udah melihat kayak gini, makanya KAY itu sering gangguin orang karena modalnya modal buat makannya gede, tapi buat kerjanya nggak ada modal itu Pak. Nah, berikutnya Bapak mohon pahamin halaman 9. Halaman 9 Bapak uraikan, seolah-olah menguraikan belanja tetap 43, belanja operasional 54. Tapi KAY ini yang buatnya siapa nih Pak Sekjen? Saya minta yang buatnya suruh jujur Pak ya. Di DPR ini memang orangnya mungkin banyak yang bodoh tapi tidak ada yang idiot. Kenapa begitu Pak? Bapak nggak mencantumkan yang namanya non operasional. Padahal non operasional Bapak itu yang paling tinggi dan paling banyak Pak. Ini yang saya bilang kejujuran lah. Bapak bilang hakim nggak jujur, hakim brengsek, hakim kurang bener. Tapi di sini aja KAY nggak bisa ngurain nih. Ya, saya minta satuan 3-nya dikasih deh Pak, yang kemarin Pak.
Biar nanti kita bisa bantu KY bagaimana bisa memformulasikan politik anggaran KY yang baik. Kemudian anggaran untuk profiling database rekam jejak hakim. Rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan. Pak, di Mahkamah Agung itu udah ada. Tahu nggak di Mahkamah Agung udah ada nih Pak? Apa susahnya sih koordinasi sama KY, sama Mahkamah Agung? Mana datamu sini? Kalau datamu nggak cocok, ini ada perbaikan. Lebih murah Pak daripada dibuat anggaran lagi. Percaya dong sama Mahkamah Agung. Ya kalau nggak percaya, Bapak dikasih ruang untuk koreksi. Kan ada MOU tuh Pak ya, MOU Pak ya. Nanti dibaca juga MOU-nya itu. Jadi saya minta betul yang kayak gini nih, database rekam jejak hakim jangan dibuat sendiri. Bapak baru lahir, hakim-hakim udah jalan udah tua Pak. Masa anak bayi ngawasin yang kakek-kakek gitu Pak. Berikutnya mengenai KIPPH, teknis hukum dan peradilan. Di sini saya minta indikator outputnya ada 2 Bapak katakan. Saya minta realisasinya seperti apa Pak. Berikutnya mengenai anggaran advokasi hakim. Hakim yang belain bukan KY Pak, hakim sendiri Pak. Itu Pak. Jadi jangan Bapak kelihatan kayak gini, mengganggu hakim dalam proses persidangan. Emang yang bantuin KY? Enggak Pak. Hakim itu koordinasi sendiri, nelpon polisi sendiri, nelpon TNI sendiri, nelpon Komisi 3 sendiri. Pernah nggak hakim nelpon KY? Nggak pernah. Ini nggak usah Bapak kasih anggaran yang gini Pak. Mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan. Yang ngancam hakim itu kan KY, bukannya Bapak, bukan yang lain. Iya Pak. Menghina hakim dan pengadilan, ini KY lagi. Itu loh. Nah, jadi saya katakan yang kayak gini mohon juga nanti dicobalah dielaborate lebih lanjut. Mengenai daftar kebutuhan regulasi, ini Pak Sekjen kami sensitif terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada revisi undang-undang KY Pak. Saya ingin tanyakan kenapa sih Bapak revisi undang-undang KY Pak? Ya, apa yang kurang dari kewenangan yang begitu melimpahnya? Kenapa Bapak masih berpikir revisi undang-undang KY? Yang kedua ada MOU KY dengan Mahkamah Agung. Bapak harus baca nih teman-teman KY, komisioner-komisionernya nih. Ya. Apa itu? KY hanya bisa menginterfere sebatas ya yang non yudisial Pak. Sekarang saya bisa buktikan Pak, nanti saya bawa ini segini Pak di meja saya Pak. Yang hakim diintervensi oleh KY yang berbau yudisial. Ya Pak Sekjen ya, tolong hati-hati banget nih Pak Sekjen. Jangan-jangan Bapak minta anggaran, nanti jangan-jangan kita evaluasi, KY nggak ada lagi. Itu loh. Ya, nggak, Bapak jangan hanya minta anggaran, jangan-jangan kita evaluasi, KY nggak ada lagi Pak. Tolong banget Pak, nanti saya kasih nih Pak. Bagaimana konyolnya KY itu kepada integritas hakim itu pastinya lebih tinggi dibandingkan integritas KY. Saya bisa jamin. Saya bisa jamin Pak. Kenapa hakim ini nggak banyak ngelobi-lobi mau jadi hakim agung Pak? KY mau jadi anggota KY lobi-lobi Pak. Itu bicara integritas. Bicara pendapatan saya juga nggak tahu Pak, banyakan mana. Ya. Fokus anggaran Pak. Iya iya. Kemudian mengenai usulan tambahan KY Pak. Jadi KY bukan tidak meminta usulan tambahan. KY tetap ada Pak Ketua. Tadi kan dikatakan tidak ada. KY tetap meminta usulan tambahan anggaran 33 miliar Pak. Ini yang saya katakan Pak Ketua, ini yang namanya nggak boleh. Ini yang namanya konyol. Dia di 2021 nih, ini sebentar makanya. Ya, di 2021, kenapa dia nggak minta, itu maksud saya Pak. Nah, kenapa Bapak non operasionalnya Bapak nggak laporkan? Ya, habis itu Bapak minta di 2021 yang 33 lagi. Uang non operasional saya nggak tahu dipakai buat apa aja. Sekarang Bapak minta lagi 33 M. Katanya mau memperbaiki hakim, perbaiki diri sendirilah dulu Pak. Nah berikutnya mengenai halaman 39. Usahakan ada program, target capaian, rencana aksi dan sebagainya lah Pak. Jadi pada prinsipnya ya kami melakukan koreksi penuh terkait dengan paparan yang dihadirkan Pak Sekjen KY.
Kami minta diperbaiki dulu Pak Ketua. Ya kalau boleh dikatakan ya ini bersyaratkan tangguh lah. Apabila perbaikan ini bisa, pada prinsipnya kita akan menyetujui.